Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman dimanapun teman-teman berada yang insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channelnya Sahabat Sunandi, teman-teman. Nah, teman-teman, di channel Sahabat Sunandi ini kita bercerita tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Sesuai dengan pengalaman saya, sekali lagi saya bercerita tentang sensasi seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Dari pertama saya kena anxiety disorder dan sampai sembuhnya, saya akan buka untuk kalian semuanya. Sekali lagi, saya ini bukan ahli obat, bukan ahli herbal, apalagi dokter bukan. Saya hanya sebagai penyintas, yaitu mantan penderita, sama seperti kalian, guys. Nah, teman-teman, mudah-mudahan nih ada channel motivasi dan edukasi tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder di channel Sahabat Sunandi ini. Mudah-mudahan bisa membantu kalian agar kalian jauh lebih semangat, lebih fresh, bangkit, pulih, dan sampai sembuh total. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saya doain teman-teman buat kalian semuanya. Oh ya, bagi yang baru bergabung, teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, teman-teman, karena ini perlu dukungan ya. Channel ini perlu dukungan banget, teman-teman ya. Perlu dukungan banget untuk seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder, tentang sensasinya perlu dukungan banget. Dan terima kasih yang sudah mendukungnya juga. Jangan lupa juga tombol notifikasinya agar kalian juga tidak ketinggalan video-video terbaru daripada saya, Kang Andi, ataupun Bang Andi di channelnya Sahabat Sunandi, teman-teman. Kami bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Kenapa ya? Badan ini sering capek, cepat lemas, mudah lelah, gampang ngos-ngosan. Apa nih penyebabnya, Kang? Kenapa nih? Badan ini dulu nih saya nih sering capek, mudah. Padahal kami nggak kerja ekstrim, kami nggak kerja berat. Hanya diem di rumah tiduran makan, diem di rumah tiduran makan, begitu. Tapi kok dibawa nyapu sedikit aja, dibawa nyapu, dibawa mandi sebentar aja kok badan nges-ngesan terus ngos-ngosan terus jantung berdebar. Ini kenapa ya? Nah, ini guys faktor dari penyebabnya. Makanya saya bilang itu subscribe terlebih dahulu guys ya. Terima kasih yang sudah bergabung juga. Yang belum subscribe. Kenapa? Buat saya pribadi subscribe sangat penting guys. Kenapa? Agar video-video Sahabat Sunandi ini bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentunya saja itu menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan sensasi, seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety disorder. Baik teman-teman. Kenapa badan kita sering lemas, mudah lelah, gampang capek, ngos-ngosan dibawa kerja, jangan lupa kerja, mandi, dibawa mandi aja ngos-ngosan. Penyebabnya begini guys. Karena orang-orang yang penderita gangguan asam lambung GERD anxiety psychosomatic disorder guys, itu mereka tuh rata-rata guys, walaupun badannya diem, makan banyak, walaupun tidurnya cukup, itu mikir guys, orang yang mikirnya terlalu kenceng, orang yang mikirnya terlalu sepaneng, itu menyedot mengambil tenaganya itu sangat ekstra banget guys. Makanya kalau kalian yang mudah capek, cepat lemes, gampang lelah, itu wajar guys, wajar. Ada dua faktor, itu faktornya itu. Nah, yang kedua faktornya asupan kebutuhan tubuh itu kita berkurang. Mungkin makan, minum air putihnya gitu kan ya, kadang-kadang kita berkurang guys. Mungkin glukosanya lagi menurun, wajar guys, wajar banget, wajar. Dan itu sebetulnya, Kang, kira-kira itu bahaya nggak? Enggak guys, tenang aja guys, itu tidak berbahaya. Dan saya tuh lemesnya itu sampai kayak mau pingsan atau mau nggak ngerti itu, sampai sempet gitu ya. Bahkan sampai glukosanya sampai pernah turun, saya sampai 59 kalau nggak salah, glukosanya udah rendah banget gitu ya. Tapi itu nggak apa-apa guys. Kamu minum air putih hangat, kalau nggak minum teh manis hangat, itu cukup untuk menaikkan glukosa dan biar semangat lagi. Dan gini guys, yang ketiganya faktornya adalah kurang gerak sama sekali guys. Jadi makanya saya bilang itu, orang untuk penderita gangguan asam lambung GERD anxiety disorder itu lebih baik kamu memperbanyak beraktivitas. Kenapa? Biar kamu nggak kaget. Ya selama ini mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun kamu nggak ngapa-ngapain, hanya tiduran, rebahan, periksa, tiduran, rebahan, rasakan sensasi, tiduran, rebahan, meratapi, tiduran, rebahan, gundah gulana, begitu aja. Sekali kamu dibawa aktivitas, jangankan aktivitas, kamu dibawa mandi aja, jantung berdebar, itu ngos-ngosan, wajar guys. Jadi kamu nggak perlu takut. Dan di situ biasanya karena apa? Kok saya nggak mikir apa-apa? Enggak, orang anxiety itu nggak mikir apa-apa. Orang terkena gangguan asam lambung nggak mikir apa-apa, cuma dipikir cuma dua guys. Yang pertama dia takut yang kedua yang dipikir penyakit. Itu yang dipikir penyakit guys. Nah di situ kan mikirnya makin kenceng tuh, makin kenceng mikir aja, sehingga malas ngapa-ngapain. Nah
ketika badan lemes ini, orang terkena anxiety disorder, itu mikirnya kemana-mana guys. Tuh kenapa ya? Badan saya kok lemes ya dulu itu. Kenapa ya? Kok dibawa kerja aja kok kayak gampang, jangan bawa kerja. Kok dibawa mandi kok selalu habis mandi guys. Saya habis mandi. Itu kok jantung saya berdebarnya kenceng banget gitu ya. Ini kenapa ya? Jadi mikirnya enggak, jangan-jangan jantung saya kenapa-kenapa. Jangan-jangan di organ tubuh saya itu ada gimana-gimana. Dan selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang negatif. Itu dulu gitu ya. Nah, nanti saya akan cari tahu, maksudnya saya kasih tahu untuk cara mengatasinya guys. Ini saya cerita dulu guys, cerita dulu ya. Nah, dari situ saya bilang tuh kenapa? Kalau makan, orang terkena anxiety disorder itu nggak bisa kalem. Kalau makan aja buru-buru cepat habis gitu, nggak langsung banyak punya, langsung makan gitu kan. Setelah itu ngelamun, setelah makan ini orang terkena anxiety selalu, kebiasaan orang terkena anxiety selalu merasa sensasi, perutnya dipegangin, kumat nggak nih, makan dikit kumat nggak ya, makan banyak kumat nggak ya, jadi selalu dipikir. Jadi kita tuh nggak bisa lepas dari pikiran negatif, selalu kumat nggak ya, begitu aja, nggak bisa cuek. Tapi kamu juga nanti lama-lama bisa cuek, tapi di situ kan saya mikir capek guys. Orang terkena anxiety itu capek banget ya. Apalagi kenapa badan sering lemas. Ya kita berpikirnya gini, oh iya. Yang pertama, asupan kebutuhan tubuh kita kurang guys. Mungkin makannya kita jarang-jarang gitu kan ya. Mungkin kurang protein dan sebagainya. Tapi kalau dulu saya nggak cuek masalah protein dan sebagainya, nggak, saya mending makan. Dulu yang penting saya makan, lapar gue makan. Walaupun dijeda, nggak terlalu banyak ya. Jadi yang penting sering lah. 4 jam, 5 jam makan. Bisa sehari itu bisa 4 sampai 5 kali guys itu. Walaupun dikit-dikit yang penting sering, nggak apa-apa guys gitu. Nah coba, itu saya minum air hangat. Jangan kurang sampai 8 sampai 10 gelas dalam sehari semalam itu guys. Jadi kebutuhan tubuh juga penting itu ya. Nah, tapi guys, walaupun saya makan itu sudah dicukupi, minum sudah tercukupi, semua sudah tercukupi, tapi kenapa masih lemes? Kenapa masih lunglai? Kenapa masih cepat capek, gampang ngos-ngosan? Karena yang pertama guys, yang terakhir, kita itu kurang gerak. Dan rata-rata orang terkena gangguan asam lambung, gut anxiety disorder itu males guys. Pengennya tiduran, pengennya rebahan, pengennya mikir, pengennya meratapi, lebih senangnya dominannya merasa rasakan sensasi, selalu dirasakan terus, menyamakan sensasi. Lama-lama nanti meratapi, akhirnya apa, gundah gulana lagi, mikirnya kemana lagi, yaitu membuat kita drop, lemes, lunglai, mau ngapa-ngapain malas, giliran ngapa-ngapain ngos-ngosan dipikir lagi. Itu kendalanya di situ. Nah, bukan kita tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan tubuh, bukan sebetulnya. Faktor utama adalah satu, kita kurang gerak. Sekarang kalian yang merasakan badannya gampang lemes, mudah lelah, cepat capek, gampang ngos-ngosan, 4 ini guys, kalian harus belajar untuk beraktivitas. Mau main kayak, mau nyabutin rumput kayak, mau bersih-bersih rumah, mau bersih-bersih kendaraan, yang penting ada aktivitas. Kamu diprogram ketika bangun tidur setelah olahraga, guys, kamu belajar olahraga dikit-dikit. Belajar olahraga, walaupun jalan kaki, besoknya ditambah lagi agak cepet, nanti lari-lari kecil gitu, guys. Terus ada aktivitas lain, yang penting kamu sibukkan diri, keluar keringat, berjemur, guys. Kamu di rutin 1 minggu, kamu beraktivitas, kamu tidak akan ngos-ngosan, nggak mungkin capek, nggak mungkin mudah capek, nggak mungkin gampang lelah, nggak mungkin mudah lelah, nggak mungkin, guys. Karena orang bisa, itu akan terbiasa, guys. Orang bisa itu kan terbiasa. Jadi kamu belajar, jangan ya walaupun Kang, tapi saya makannya banyak Kang, saya minumnya cukup, tapi kalau mandi aja ngos-ngosan, dibawain nyapu aja bersih-bersih ngos-ngosan. Ya awal pertama memang seperti itu, karena kamu tidak ada aktivitas sebelumnya. Coba kamu aktivitas dulu deh, dari pagi sampai jam 10 kamu aktivitas, sibukkan. Nah nanti istirahat, nanti jam 3 aktivitas lagi. Kamu kalau nggak ada kerjaan, nggak ada kesibukan, kamu coba jalan-jalan jam 3 atau habis asar tuh lari-lari lagi. Terus habis asar itu kamu jogging lagi, nggak apa-apa. Jadi pagi sore di program. Besoknya lagi beraktivitas, kamu nggak akan ngos-ngosan, kamu nggak akan gampang lelah, kamu nggak mudah capek, nggak gampang lemes, enggak guys gitu ya. Nah nanti juga dijaga, nanti kalau saya di program makan seperti biasa, aktivitas seperti biasa. Nanti kalau semua duhur itu biasanya saya teh manis gitu kan ya. Kalau belum berani pakai gula putih, pakai gula aren, gula kawung ataupun gula merah, itu nggak apa-apa guys, dan itu membantu agar glukosa kita juga meningkat gitu guys. Dan itu sangat membantu sekali, dan yang penting lebih utama adalah
beraktivitas guys, dan aktivitas kalian itu bersosialisasi, komunikasi, interaksi, terutama aktivitas olahraga itu untuk meningkatkan stamina kalian, untuk menstabilkan, meningkatkan hormon kalian, dan untuk mengembalikan hormon bahagia kalian. Karena rata-rata orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder itu tidak bisa ketawa, tidak bisa bahagia, tidak bisa ceria. Kenapa? Karena hormon kortisolnya itu berantakan guys, terlalu berlebih hormon stresnya. Karena orang-orang terkena gangguan asam lambung dan anxiety disorder itu selalu stres, mikirin apa? Gua nggak banyak mikir apa-apa Kang. Iya, gua ngerti orang terkena anxiety nggak mikirin apa-apa, cuma dipikir penyakit. Makanya orang terkena anxiety diajak bisnis nggak bisa, diajak ngobrol aja ngelantur, dia bengong aja gitu guys. Nah itu orang-orang ciri khas orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder. Jadi kalian nggak perlu takut lagi guys, sekarang itu kalian harus jauh lebih semangat lagi, jauh lebih fresh lagi untuk menghadapi apa? Menghadapi pola pikiran negatifnya agar kalian bisa terbebas daripada sensasi gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder guys. Nah terus juga guys, selain kalau kamu punya buah-buahan ya kamu makan buah-buahan, dan itu juga sangat membantu guys, sangat membantu buat kalian, entah apel, anggur, apapun itu dikatakan nggak apa-apa. Karena orang terkena anxiety itu sebetulnya guys nggak punya pantangan sama sekali, yang nggak punya pantangan terhadap makanan maksudnya. Tapi kalau pantangan anti bagi orang-orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder tentunya itu nggak boleh rebahan, nggak boleh menyendiri, nggak boleh terlalu banyak rebahan, apalagi ngelamun, nggak boleh. Kamu harus perbanyak beraktivitas untuk melawan mental kalian. Karena kalau berseputaran sensasi yang dikatakan, ya jujur aja guys, dulu saya terkena anxiety disorder itu memang bener-bener nggak ada semangatnya guys, pengennya ngelamun, identik yang namanya dikatakan lebih dominan lah, pengennya tuh rebahan miring sambil liatin handphone, pikirnya kemana, handphonenya liatin apa, yang ditonton TV juga nggak fokus, hampir full, mungkin 2 tahun lebih saya nggak nonton TV, nggak, diem aja, nggak ngerti pikiran saya kemana, kadang-kadang mudah lupa. Ya sholat aja nih rokat yang keberapa, lupa gampang. Dan itu sensasi-sensasi banyak banget. Lu gue mau ngapain aja lupa guys. Lu saya mau ngapainnya lupa, mau ngambil apa cepet lupa guys. Blank, bener-bener blank. Kenapa? Wajar, bukan pikun guys. Tapi lupanya itu karena kita mungkin kemarin-kemarin itu bukan banyak pikiran, terlalu kenceng pikirannya, terlalu sepaneng guys. Itu yang membuat dikatakan sebetulnya memperhambat masa pemulihan itu guys. Semakin kenceng, gampang lupa itu dari kenceng pola pikirnya terlalu sepaneng guys. Jadi kalian nggak perlu takut guys. Jadi itu sebetulnya nggak bahaya sama sekali, tenang aja guys. Karena dulu pun saya pikirnya, waduh jangan-jangan saya tuh mau M nih, jangan-jangan saya ini mau terkena penyakit berat atau penyakit apa. Ini selalu seperti itu guys. Nah di situ saya mempunyai, aduh kenapa ya kok seperti ini. Pokoknya hari-harinya beda banget guys, saya itu beda banget. Ini kenapa? Pertanyaan saya kenapa ini gimana? Saya udah bolak-balik rumah sakit, berobat kemana aja saya sudah guys, saya udah, tapi kok nggak ada hasil, sama sekali guys. Sensasinya masih muncul, pikirannya udah gundah gulana, stres memikirkan sensasi ini apa, ini penyakit apa, saya nggak ngerti gitu loh. Aduh ini gimana ini, nah, selalu bingung saya waktu itu. Tapi di situ guys, alhamdulillah ini kan baru tahap-tahap awal-awal gitu, karena saya belum pengalaman. Semenjak saya pelajari, nah ketika ketemu saya ingin berbagi buat kalian di channel Sahabat Sunandi maupun di Kang Sunandi channelnya. Oh ternyata beraktivitas itu sangat membantu buat kalian, bagi orang-orang penderita gangguan asam lambung anxiety disorder. Apapun loh sensasinya ya, entah itu pengen dari ngomongnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua seluruh badan banyak sensasinya. Pokoknya udah nggak terkenal 1001 sensasi, kalian nggak perlu khawatir. Apapun sensasinya, sehoror apapun sensasinya, kalian nggak perlu cemas guys, kalian nggak perlu panik. Kenapa? Karena sensasi ini adalah bukan penyakit. Sensasi ini timbul dan munculnya, penyebab dan pemicunya adalah pola pikir kita, pikiran kita yang selama ini kita terlalu over. Wajar kalau kalian itu gampang capek, mudah lemes, mudah lelah, seolah-olah tidak ada bertenaga. Wajar, karena pikiran kita terlalu kenceng, itu nyedot tenaganya ekstra banget, glukosanya cepat nurun guys, kenceng banget. Ya betapa hebatnya, dan sehebat apapun obat, kalau kita pikirannya dikatakan saya tidak yakin, itu obat bisa nggak mempan guys. Makanya kenapa ya obat-obat yang sekian banyak yang kita konsumsi ya,
kita minum, ya kok nggak sembuh-sembuh, kenapa ini? Kenapa? Karena begitu hebat pikiran kita bisa mengalahkan, karena kita seolah kayak nggak yakin, guys. Seperti itu, karena kita yakinnya lebih khawatir tentang takut terkena penyakit berat, takut terkena penyakit kronis, dan ujung-ujung takut M juga. Lah ini yang sugesti ini bisa kalah, guys. Obat, makanya gizi pun nggak masuk, bahkan justru yang diserangnya apa? Pencernaan. Apa akhirnya? Mentret lagi, diare lagi, BAB lagi, gampang kencing lagi, sering kencing lagi, mentret lagi, begitu mulu. Kenapa? Wajar, menunjukkan kita itu lagi sepaneng, stres, banyak pola pikir. Kira-kira itu bahaya nggak, Kang? Enggak, itu nggak bahaya, cuman tidak nyaman di kitanya, mengganggu, nggak enak. Makanya saya bilang itu, kalau ketika kamu punya seperti itu, ya pola pikir mumet, suntuk, stres, kamu pergi keluar. Jangan dibawa tidur. Kalau kamu dibawa tidur, bawa rebahan, bawa tiduran ya, bawa tiduran, bawa rebahan, salah, guys, salah. Dan itu bukan solusi, tidak dianjurkan, guys. Kalian makin nambah stres, apalagi scroll searching, wah kacau, guys. Kalian bukan nambah sembuh, malah memperkeruh pola pikir kalian. Kali kamu browsing, korban browsing. Jangan, guys, lepaskan itu. Kamu pergi bersosialisasi, tapi kan masalahnya sensasinya, nggak usah peduli sensasi. Memangnya sensasi nggak ada yang enak, guys. Tapi separah-parahnya sensasi, nggak nyamannya sensasi, nggak enak sensasi, tidak berbahaya, guys. Yakini itu, pegang ngomong, tidak berbahaya. Jadi kalian nggak perlu takut. Udah cuek aja. Mau sensasinya gimana kek, mau sensasinya apa kek, mau di jidat, mau di mana, mau di kaki, mau di mana, apapun ya. Walaupun kelayangan, mata buram, telinga berdenging, napas sesak, napas berat, muka kayak ketarik, di kepala kayak ada yang jalan, kepala ke belakang kebas, hidung mampet, tenggorokan nggak bisa nelan, jantung berdemar, tangan sama kaki juga dingin, keringat dingin juga nggak jelas, tremor, ulu hati mengganjal, perut bunyi, BAB terus, diare terus, pinggang sakit, balikat sakit, leher tegang, semuanya, waduh, apapun sensasinya, tremornya, wadah, pokoknya kamu nggak perlu takut, guys. Kamu hanya perlu membiasakan diri kalian, memperlakukan diri kalian seperti orang normal, perbanyak beraktivitas agar kalian itu tidak mudah lelah, tidak mudah capek, tidak gampang ngos-ngosan, dan kalian untuk bisa menghadapinya, guys. Jadi tenang aja, guys, untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety disorder tuh, kalian tuh pasti sembuh. Pasti sembuh. Pasti. Cuman cepat dan lambatnya itu tergantung kitanya. Nah, kalau kita pengen sembuh, coba terapkan metode-metodenya di program, guys. Dari pagi ya kita beraktivitas, hindari rebahan di siang hari. Hindari tiduran di siang hari. Karena apa? Karena malamnya agar kalian tidurnya bisa maksimal, guys. Kalau kalian tidurnya sudah maksimal, itu menjaga kualitas tidur, itu bagus buat kalian semua, guys. Bener bagus tuh, bisa menyetabilkan metabolisme tubuh kalian, ya. Terus besoknya lagi, kalau kamu udah stabil malamnya tidur istirahatnya lagi, besoknya lagi tambah aktivitas seperti aktivitasnya olahraga, ya, sebelum kita ke kampus, sebelum kita kerja, kita lakukan dulu jalan-jalan, walaupun hanya sekitar 20 menit, setengah jam. Habis subuh kan banyak waktu, guys. Terus, nah sore pulang kerja, apalagi kalau yang nganggur-nganggur enak bisa pagi sore olahraganya. Itu sangat membantu, guys, buat kalian semua, bagi orang-orang untuk penderita gangguan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Dan kamu nggak perlu takut, guys. Kamu nggak perlu khawatir. Pasti bisa, guys. Ayo semangat, guys. Kalian jangan diem aja, jangan hanya bisa mendengarkan, oh iya terus kalian damai, nggak apa-apa, guys. Walaupun menurut kamu tuh horor, ngeri, takut, nggak perlu takut. Sehoror-horornya sensasi tidak membuat kamu tidak membuat kamu gimana-gimana, nggak bakal. Jangankan pingsan aja nggak bakalan, guys. Kenapa? Karena saya pun perasaannya bagaimana, sampai dituntun-tuntun juga nggak pisan-pisan juga. Oh iya, semua itu daripada pikiran kita, datangnya daripada pikiran kita. Karena si lambung bisa kumatnya, bisa refluksnya, bisa naiknya asam lambungnya diakibatkan karena pikiran kita. Karena didorong oleh adrenalin, yaitu pemicunya daripada hormon kortisol, dan hormon kortisol adalah hormon stres yang datangnya daripada pikiran negatif kita yang selama ini orang-orang penderita gangguan asam lambung anxiety disorder yang selalu dihantui dengan perasaan takut, khawatir, was-was, gelisah, cemas dan sebagainya, yang membuat kita itu tidak bisa kontrol pola pikirnya. Nah, di situ, guys, kalian perlu dilatih, guys, insya Allah. Nah, sensasi-sensasi yang mudah cemas, gampang lelah, terus mudah capek, gampang ngos-ngosan, diakibatkan solusinya kita terlalu banyak mengurung diri, tidak ada kegiatan, hanya pengennya tiduran, rebahan, meratapi, nonton, tidak mau keluar rumah, tidak ada aktivitas. Itu kesalahan kita.
Dan keduanya, pikiran kita terlalu sepaneng. Dua tersebut itu menjadi patongan bagi kalian siapa saja di sini yang badannya lemas, mudah lelah, gampang capek, gampang ngos-ngosan. Dua faktor ini penyebabnya. Kedua, yang pertama, pikiran terlalu sepaneng, banyak pikiran sehingga kita down, nggak malas ngapa-ngapain. Yang keduanya, kita tidak membiasakan diri, kurangnya beraktivitas, kurang beraktivitas seperti olahraga, entah itu bersosialisasi, mungkin terlalu banyak rebahan, terlalu banyak diam, udah gulana, makanya imbasnya nanti keliangan lagi, sempoyongan lagi, kebas lagi, tremor lagi, jantung berdebar lagi. Wajar guys, kadang-kadang mohon maaf guys, bagian belakang nih leher nih sepaneng kenceng sampai ke pinggang sakit. Wajar, kenapa? Kita dua faktor, satu kedua, yang pertama ya kurang minum, yang keduanya kurang gerak guys. Itu menjadikan perhambat kita guys daripada kesembuhan daripada zona anxiety disorder. Nah, sensasi-sensasi yang dikatakan cepat capek, mudah lemas, terus gampang ngos-ngosan, lunglai, ada dua faktor. Yang pertama, kita terlalu banyak rebahan, kurang gerak. Yang keduanya terlalu sepaneng. Makanya yang dua ini bisa membantu kalian. Jangankan nanti kalau udah dijalankan, jangankan yang lemas, yang mudah ngos-ngosan, cepat lelah, mudah capek, dan yang lainnya pun juga akan ikut kalau kalian udah terapkan metodenya, kalian punya yang sensasi yang lain juga ya bakal hilang guys. Dengan caranya banyak beraktivitas, bersosialisasi, itu penting buat kalian semuanya. Yang penting orang terkena gangguan asam lambung anxiety disorder itu nggak boleh diam diri, apalagi melamun, meratapi, rasakan sensasi itu stop dulu guys. Jadi ayo belajar guys dari sini guys. Kenapa? Agar kalian bisa bisa pergi daripada zona anxiety disorder. Itu saja guys yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi manfaat. Nanti saya akan sambung lagi dengan video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.